Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Jeli Sogo, NIM 200 200 10 10 7265. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul analisis dan timing komentar Instagram cyberbullying menggunakan metode Super Vector Machine atau SVM. Untuk abstraknya, di sini Instagram menjadi salah satu media sosial paling populer untuk berbagi informasi, namun juga memunculkan komentar bermuatan dan cyberbullying yang berdampak negatif bagi pengguna. Sini tujuan untuk menganalisis sentimen komentar Instagram, yaitu mengevaluasi efektivitas algoritma vector machine dalam mengklasifikasi komentar menjadi positif dan negatif dengan menggunakan metode QCDM dengan tahapan business understanding, data processing, modeling, evaluasi, dan deployment. Data peneliti ini berjumlah 655 komentar yang dikumpulkan melalui scraping, kemudian diproses menggunakan text processing atau text folding dengan stop removal dan streaming, terus fitur ekstraksi TF-IDF dan fitur seleksi G-curve sebelum dimodelkan menggunakan SVM. Itu hasil menunjukkan bahwa model SVM memperoleh akurasi 95% pada pembagian data, 10% dengan nilai presisi 97%, recall 94%, dan F1 skor 95%. Untuk temuan penting, penelitian ini adalah penguraian fitur seleksi ski score, meningkatkan ketepatan klasifikasi komentar cyberbullying. Penelitian ini membuktikan bahwa SVM efektif sebagai sistem deteksi otomatis komentar negatif di media sosial dan dapat didukung upaya pencegahan cyberbullying secara digital. Untuk kata kuncinya ada analisis sentimen, cyberbullying, Instagram, super vector machine, dan SVM, dan text meaning. Untuk latar belakang masalah, sini media sosial merupakan sarana daring yang dimanfaatkan individu yang menjadi interaksi dengan sesama melalui pertukaran ide maupun informasi, terus dimanfaatkan di kalangan muda di seluruh dunia yang mencakup anak-anak, remaja, hingga dewasa. Instagram merupakan salah satu media yang saya gunakan, yaitu yang berfokus pada berbagai konten visual berupa foto maupun video dengan sesama pengguna. Untuk pemanfaatan Instagram dilakukan untuk beragam keperluan hingga komersial, baik oleh individu biasa maupun kalangan publik figur. Untuk perundungan cyberbullying adalah bentuk perundungan yang sering terjadi di dunia maya, yang banyak pengguna masih belum menyadari bahwa komentar-komentar mereka merupakan perundungan cyberbullying. Oleh karena itu, mengingat permasalahan ini, masyarakat permasalahan ini pola kegiatan masyarakat dunia banyak mengalami perubahan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya survei. Media sosial Instagram meningkat sebesar 5,01% pada bulan Desember 2022, sebanyak 92,53 juta pengguna yang ditaksir oleh Counter for Digital Security pada bulan Agustus 2021 bahwa hasil penelitian dilakukan terhadap remaja usia 13-18 tahun sampai 18 tahun di 34 provinsi di Indonesia tercatat sekitar 1.155 siswa menjadi korban cyberbullying. Adapun beberapa peneliti sebelumnya yang terkait dengan analisis sentimen. Yang pertama
yang dilakukan oleh Rizky pada tahun 2021 dengan judul Analysis Sentiment Cyberbullying pada sosial media Twitter menggunakan metode Super Vector Machine yang dari hasil pengujiannya menggunakan 100 data dengan klasifikasi menggunakan confusion matrix dengan nilai recall 64% untuk presisi 58% dan tingkat akurasi sebesar 70%. Dari hasil tersebut, sistem mampu melakukan klasifikasi tweet bersifat cyberbullying cukup baik. Penelitian kedua dilakukan oleh Rod Hot pada tahun 2020 dengan judul Identifikasi Cyberbullying pada kolom komentar Instagram dengan metode Super Vector Machine dan Semantic Similarity. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penggunaan Super Vector Machine Semantic Similarity dengan akurasi meningkat sebesar 70% dan dari 67% menjadi 74%. Untuk penelitian yang ketiga dilakukan oleh Nugraha di Astuti pada tahun 2023. Analisis sentimen cyberbullying pada sosial media Instagram menggunakan metode Super Vector Machine. Dari hasil pengujian menggunakan 400 dataset menggunakan training dan membentuk model klasifikasi menggunakan akurasi sebesar 84,25% memperoleh presisi 80,22% dan recall sebesar 92,50%. Untuk rumusan masalah, komentar di Instagram yang mengandung unsur cyberbullying, banyaknya komentar Instagram yang mengandung unsur cyberbullying, namun belum tersedia sistem otomatis berbasis teks meaning yang dapat membantu mengidentifikasi komentar cyberbullying. Yang kedua, proses klasifikasi komentar pada media sosial masih sering terkendala akurasi yang rendah. Yang ketiga, belum ada pembuktian kinerja akurasi model SEM secara spesifik pada kasus deteksi komentar cyberbullying di Instagram. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, data yang dimanfaatkan pada penelitian ini hanya berupa komentar publik dari platform Instagram. Yang kedua, ulasan dianalisis terbatas pada 24 Juni sampai 11 Juli 2025 dengan 2 kategori positif dan negatif. Yang fokus utamanya adalah komentar negatif. Yang ketiga itu metode model yang diterapkan dalam klasifikasi sentimen hanya berfokus pada Super Vector Machine tanpa melibatkan perbandingan terhadap algoritma lain seperti Naive Bayes, Random Forest. Untuk tujuan penelitian itu mengembangkan sistem deteksi komentar cyberbullying pada Instagram dengan memanfaatkan pendekatan text meaning. Yang kedua, menerapkan algoritma Super Vector Machine dengan meningkatkan efektivitas klasifikasi komentar cyberbullying dan non-cyberbullying. Yang ketiga, menguji dan menganalisis kinerja akurasi model secara spesifik pada kasus deteksi komentar cyberbullying di Instagram. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, menghasilkan kontribusi terhadap pengembangan sistem identifikasi komentar berbahaya di media sosial. Yang kedua, menjadi referensi akademis bagi peneliti lain dalam bidang analisis sentimen. Yang ketiga, memberikan wawasan kepada pengguna dan platform media sosial untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan bebas dari cyberbullying. Untuk metode penelitian, sini saya menggunakan CRISDM. CRISDM adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining yang merupakan metode yang digunakan dalam pengelolaan proyek data mining yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, business understanding, data processing, modeling, evaluasi, dan deployment. Untuk tahapan penelitian dalam metode CRISDM, untuk business understanding, yaitu pemahaman yang komprehensif
yang tujuannya itu dalam kebutuhan proyek dari sudut pandang bisnis, kemudian dirumuskan permasalahan data mining. Yang kedua, data understanding, itu merupakan fase pemahaman data. Selanjutnya data processing, yaitu fase persiapan data yang meliputi seluruh proses pengolahan data. Di sini dalam penelitian ini tahapan data processing yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada scaffolding, yaitu menjelaskan penulisan huruf dengan mengkonversi seluruh teks huruf kecil maupun huruf besar. Yang kedua stop removal, yaitu bertujuan untuk menghapus kata-kata yang sering muncul. Yang ketiga stemming adalah menghapus kata-kata bentuk awal dan akhir. Yang keempat adalah fitur select engineering, yaitu adalah proses mengubah data minta menjadi fitur yang lebih bermakna untuk meningkatkan performa model. Untuk pola dalam data sehingga menghasilkan prediksi akurasi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini memiliki dua fase antara lain. Yang pertama TF-IDF atau term frequency inverse document frequency, merupakan pembuatan kata yang mengubah dokumen teks menjadi vektor numerik dengan persamaan TF-IDF dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, yang dimana TF adalah term frekuensi, FT yaitu frekuensi kemunculan data dalam ulasan D, terus jumlah total kata dalam ulasan D, N adalah total jumlah ulasan, DFT itu jumlah ulasan yang memuat kata T, terus IDF itu inversi dokumen frekuensi, TF IDF adalah nilai TF IDF-nya. Yang kedua adalah fitur seleksi, adalah proses pengurangan jumlah fitur yang variabel input dengan memilih fitur yang dianggap paling relevan. Lalu ini adalah modeling, dilakukan untuk transformasi dan yang dinilai sudah siap. Yang selanjutnya membangun model statistik dan machine learning. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode super vector machine, yang dimana adalah proses penilaian kerja model yang telah dibangun menggunakan algoritma SVM dalam konteks pembelajaran mesin atau pemrosesan data. Untuk kelebihannya, yang utamanya yaitu bekerja sangat baik pada data dengan dimensi tinggi, misalnya teks dan ribuan kata fitur. Untuk persamaan algoritma vector machine dapat dirumuskan sebagai berikut. Fx sama dengan W pangkat T X ditambah B, di mana W adalah vektor bobot, X adalah vektor fitur input, P adalah bias, Fx adalah fungsi keputusan. Yang selanjutnya adalah evaluasi, adalah tahapan yang dimana model yang telah dibangun dianalisis untuk memastikan kualitas hasil yang dihasilkan. Dalam mengukur kinerja model klasifikasi, sini digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kursus matrik, yang merupakan tabel yang digunakan mengevaluasi performa model dengan membandingkan prediksi model terhadap data aktual yang dapat dilihat pada tabel kursus matrik yang terdiri dari aktual, ada presisi, positif dan negatif, ada true positif dalam bentuk TP, false positif FP, false negatif FN, dan true negatif udah TN. Yang berdasarkan daripada konversi matrik, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan akurasi, presisi, rekal, dan F1 skor. Akurasi adalah metrik evaluasi untuk mengukur seberapa baik model di algoritma yang membuat prediksi benar dari total prediksi yang dilakukan. Akurasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Akurasi sama dengan TP ditambah TN dibagi TP ditambah TN ditambah FN, FP ditambah FN. Untuk presisi adalah
Matrik evaluasi yang mengukur seberapa baik kinerja model dengan dirumuskan yaitu presisi sama dengan TP sama dibagi TP ditambah FP. Untuk rekal adalah metrik evaluasi mengukur kemampuan model yang dirumuskan adalah rekal sama dengan TP dibagi TP ditambah FN. Untuk F1 score adalah metrik yang mengukur nilai-nilai rata antara presisi dan rekal. Yang dirumuskan yang adalah F1 sama dengan 2 dikali presisi dikali rekal dibagi presisi ditambah rekal. Untuk development-nya ada tahap deployment adalah tahap terakhir rencana implementasi model, yaitu perencanaan tahap development sebenarnya sudah dimulai dari dipekerjakan sejak pada bagian model akan memberikan nilai atau manfaat serta bagaimana kode tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem operasional. Terus yang ketiga, selanjutnya adalah bab 3 implementasi metode usulan. Yang pertama, business understanding. Pada tahapan ini diserahkan adalah prioritas terhadap pemahaman komprehensif terhadap tujuan dan kebentukan proyek yang dari sudut pandang bisnis, kemudian dirumuskan permasalahan dan data mining dan disusun secara kerja awal. Model input yang dilakukan dalam ini dapat dilihat pada gambar satu-satu sebagai berikut, yang dimana gambar di atas yang memuat library utama untuk mendukung proses analisis data dan pemodelan. Yang kedua adalah data understanding, yaitu bertujuan untuk pengambilan data yang dilakukan pada penelitian itu dengan cara scraper data menggunakan website consul.epic.com. Data diambil di beberapa akun berupa data kolom komentar yang ada di Instagram yang dapat dilihat pada gambar 31.2. Pada gambar di atas adalah tampilan web yang digunakan dalam proses crawling dari postingan Instagram. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah data presisi, yaitu pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python yang dijalankan melalui Google Colab. Untuk tahapan presisi dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar flowchart yang terdiri dari data akurasi, accuracy, text pre-processing, scaffolding, stop removal, stemming. Terus fitur engineering dibagi dua, fitur ekstraksi, TF-IDF, dan fitur seleksi. Terus modeling, evaluasi, terus sample deployment. Untuk dataku akuisi itu beberapa proses tahapan dilakukan sebagai berikut: mengubah data hasil crawling dari format Excel ke CSV. Data yang diambil mulai dari tanggal 24 Juni sampai 10 Juli 2025. Terus dibuat dalam bentuk CSV yang mana di dalamnya terdapat ID, tanggal, Instagram, komen teks, dan sentimen, serta data tersebut dijadikan dataset dengan total melalui proses cleaning saat ini menjumlah 605 data yang direkod. Untuk tes pre-processing adalah data yang dilakukan text mining untuk menganalisis teks dalam rangka menemukan informasi yang relevan sesuai tujuan tertentu. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah scaffolding, normalisasi, stop removal, dan stemming. Scaffolding yaitu penyelarasan penulisan huruf dengan mengkonversi seluruh teks dari huruf kecil ke huruf besar, yang mana dapat dilihat pada tabel. Pada gambar di atas adalah hasil dari proses scaffolding, di mana
dalam proses di atas mengubah kalimat yang mengandung huruf kapital menjadi huruf kecil. Untuk stop removal, yaitu menghapus kata-kata yang sering muncul, tetapi tidak membawa informasi penting dalam nilai sentimen. Yang misalnya seperti dan, yang, di, dan lain sebagainya. Yang dapat dilihat pada tabel hasil stop removal pada gambar di atas, di mana dalam proses di atas mengubah kalimat yang mengandung huruf kapital menjadi huruf kecil, serta menghapus kata yang tidak penting atau tidak relevan. Terus selanjutnya ada stemming, yaitu menghapus kata-kata bantu di awal dan di akhir. Dapat dilihat untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel hasil stemming. Selanjutnya ada fitur engineering, yaitu tahapan sebuah data frame yang berisi kumpulan ulasan yang komentar pengguna pada kolom penyimpanan teks, yang dimana kolom ini digunakan sebagai fitur X atau input model, digunakan sebagai target Y, atau label yang ingin diperoleh model yang dilakukan dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada gambar 3.1.3.4, di mana pisahkan kolom fitur dan target di dalamnya data X dan data Y. Yang pada gambar di atas adalah proses hasil tahapan data sebuah data frame. Kumpulan komentar yang digunakan sebagai fitur X serta kolom yang digunakan sebagai target Y. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.1.4 plain text sentiment. Untuk TF-IDF atau term frekuensi inversi dokumen frekuensi, untuk melakukan fitur ekstraksi pada data teks dengan teknik TF-IDF yang dihasilkan tidak hanya kata tunggal tapi juga pasangan kata. Yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar tahapan kode tahapan TF-IDF. Selanjutnya ada fitur seleksi, yaitu tahapan data G2 berisi daftar skor untuk setiap fitur, yang dimana semakin tinggi nilainya semakin penting kata dalam pembedaan kelas sentimen. Pada tahap ini data ski berisi daftar skor C kuadrat untuk setiap fitur atau kata yang diekstrak dari data teks, yang dimana nilai menunjukkan hasil proses seleksi fitur. Untuk modeling, yaitu fase transformasi dan nilai setiap yang sudah siap. Selanjutnya membangun model statistik machine learning dengan pengujian beberapa baik performa model pada data baru yang sebelumnya tidak terlihat. Penyimpanan ini penting karena model tidak perlu dilatih ulang setelah setiap pengguna. Penyimpanan ini penting karena model tidak perlu dilatih ulang, yang dimana dapat memudahkan dipanggil kembali selama implementasi atau penyerapan. Evaluasi adalah tahap penelitian model untuk membentuk apakah metode yang digunakan dalam penelitian benar-benar efektif. Dengan dalam evaluasi ini dilakukan klasifikasi report dan confusion matrix sehingga dapat dilihat kinerja model dengan jelas. Untuk tabel 31.6, hasil klasifikasi SVM dalam data latih 90% 10%. Pada gambar di atas adalah gambar dari hasil klasifikasi vektor mesin menggunakan perbandingan data latih 90% dan data uji 10%, di mana dari 66 data uji telah terdeteksi hasil yang didapat pada akurasi 95%.
Untuk tabel data latih 80%, 20% mendapatkan di mana dari 131 data uji telah terdeteksi hasil yang telah kan pada akurasi 90%, untuk klasifikasi data latih 70%, 30%, dengan metode supervector machine dengan membagikan data set menjadi 70% sebagai data pelatihan dan 30% sebagai data pengujian. Dari 197 sampel data uji yang dianalisis diperoleh tingkat akurasi sebesar 85%. Tahap deployment dilakukan dengan memanfaatkan layanan Cloud Google Cloud sehingga proses eksekusi model dapat dijalankan secara efektif, efisien tanpa perlu infrastruktur lokal tambahan dan berikan kemudahan dalam berbagi hasil yang kolaborasi antar tim melalui platform berbasis web. Untuk bab 4 yaitu hasil dan analisis. Yang pertama, pelabelan kata. Di sini dalam pelabelan data yang akan digunakan yaitu sebanyak 655 dataset. Yang ditampilkan hasil pelabelan terdapat dua kelas yang dilabelkan, yaitu kelas positif pada 330 komentar dan negatif sebanyak 325 komentar, yang hasilnya dapat dilihat pada gambar hasil pelabelan. Terus dilakukan pembuatan data dan pada tahap TF-IDF berhasil dilakukan. Terus dilanjutkan dengan penghitungan untuk menentukan dan menampilkan frekuensi 10 kata paling umum berdasarkan bobot agregat TF-IDF, yang mana hasil pembagian nilai dan fitur disajikan pada tabel 4. Satu berikut, yang mana dalamnya ada nilai, fitur, dan interpretasi. Yang dari hasil yang didapatkan selanjutnya ditampilkan juga hasil data frame yang berisi dua kolom skor, skor untuk masing-masing fitur. Untuk positif, selanjutnya melakukan perbandingan data training dan data testing. Dari hasil proses 3 kali pengujian, data latih dan data uji diantaranya 90% dan data latih 10% dan data uji 80%, di 20% data uji 70% dan data latih 30%, dengan menggunakan penghitungan manualisasi akurasi menggunakan confusion matrix, penghitungan manual akurasi 90%, 10%. Untuk akurasi TP ditambah TN dibagi TP ditambah TN ditambah FP ditambah FN dikali 100, di mana 29 ditambah 34 dibagi 29 ditambah 34 ditambah 1 ditambah 2 dikali 100 sama dengan 63 dibagi 66 dikali 100 sama dengan 95%. Untuk presisi, TP dibagi TP ditambah FN sama dengan 29 dibagi 29 ditambah 1 sama dengan 29 dikurang dibagi 30 sama dengan 0,97. Terus rekalnya TP dibagi
di TP dibagi TP ditambah FN sama dengan 29 dibagi 29 ditambah 2 sama dengan 29 dibagi 31 sama dengan 0,94. Untuk F1 sama dengan 2 kali presisi dikali rekal dibagi presisi ditambah rekal sama dengan 2 dikali 0,97 dikali 0,95 dibagi 0,97 ditambah 0,94 sama dengan 2 dikali 0,91 dibagi 1,91 sama dengan 1,82 dibagi 1,91 sama dengan 0,95. Itu penghitungan manual akurasi 80% 20%. Untuk akurasi itu sama dengan 56 ditambah 62 dibagi 56 ditambah 62 ditambah 11 ditambah 2 dikali 100 sama dengan 118 dibagi 131 dikali 100 sama dengan 90%. Presisi 56 dibagi 56 ditambah 2 sama dengan 56 dibagi 58 sama dengan 0,97. Untuk rekalnya 56 dibagi 56 ditambah 11 sama dengan 56 dibagi 67 sama dengan 0,90. Hitung F1 2 dikali 0,97 dikali 0,95 dibagi 0,97 ditambah 0,95 sama dengan 2 dikali 0,82 dibagi 1,82 sama dengan 1,64 dibagi 1,82 sama dengan 0,90. Untuk penghitungan manual akurasi 70% 30%. Untuk akurasinya sama dengan 81 ditambah 86 dibagi 81 ditambah 86 ditambah 9 ditambah 21 dikali 100 sama dengan 167 dibagi 197 dikali 100 mendapatkan hasil 85%. Untuk presisi sama dengan 81 dibagi 81 ditambah 9 sama dengan 81 dibagi 90 sama dengan 0,9. Untuk rekalnya 81 dibagi 81 ditambah 21 sama dengan 81 dibagi 102 sama dengan 0,80. Untuk F1-nya 2 dikali 0,9 dikali 0,80 dibagi 0,9 ditambah 0,80 sama dengan 2 dikali 0,72 dibagi 1,7 sama dengan 1,44 dibagi 1,7 sama dengan 0,84. Untuk tabel hasil klasifikasi data training dan data testing, data latih 70%, 80%, 90% dengan akurasi positif. Untuk 70% ada 85, 80%, ada 90, dan 95. Untuk presisinya positif ada 97. Untuk recall position ada 94. Untuk F1 skor positifnya ada 95. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma penelitian ini dengan analisis 655 komentar setelah pemrosesan di mana algoritma vector machine mampu mengklasifikasi ke dalam dua kelas yaitu positif dan negatif dengan akurasi sebesar 95%. Terus visualisasi data dengan menggunakan dalam bentuk workup yaitu membantu permudahan menunjukkan kata-kata pada topik utama yang sering muncul pada ulasan yang dikelompokkan. Untuk hasil visualisasi pada sentimen positif menunjukkan bahwa kata yang paling sering muncul yaitu cantik, orang, dan suka. Sedangkan pada sentimen negatif menunjukkan bahwa yang paling sering muncul yaitu anjing, muka, babi, dan dengan mendominasi. Untuk analisis penelitian,
hasil analisis perbandingan model berdasarkan hasil pengujian dilakukan pada 3 skenario pembagian data. Data uji 90%, 10%, 80%, 20%, dan 70%, 30%. Algoritma vector machine menunjukkan kinerja yang cukup konsisten dengan perolehan hasil evaluasi klasifikasi dengan menggunakan confusion matrix dengan nilai recall 94%, presisi 97%, F1 skor 95%, dan tingkat akurasi sebesar 95%. Meskipun akurasi sedikit menurun, algoritma ini tetap menunjukkan frekuensi yang baik dengan presisi yang tetap tinggi. Namun recall untuk komentar positif cyberbullying sedikit lebih rendah, menunjukkan bahwa model memiliki tantangan dalam mendeteksi semua komentar yang benar-benar mengandung cyberbullying. Visualisasi hasil analisis dalam bentuk workup yang memperkuat interpretasi data. Workup sentimen positif didominasi oleh kata-kata bernuansa netral yang mendukung yang tidak mengandung unsur bullying. Sementara itu, workup sentimen negatif menampilkan kata-kata yang cenderung positif, nyerang atau merendahkan, yang mengidentifikasi adanya potensi tindakan cyberbullying. Untuk kedepannya, penelitian ini menyarankan menambah jumlah dan keragaman data komentar dari berbagai akun atau postingan Instagram, serta memperluas ke platform media sosial lain agar model memiliki cakupan yang lebih luas dan mampu menganalisis pada bahasa yang lebih bervariasi. Mencoba algoritma klasifikasi lain seperti Navi Bayes, Random Forest, atau metode berbasis deep learning seperti LSTM dan BERT untuk melihat perbandingan kinerja dan potensi peningkatan akurasi. Untuk bab 5 kesimpulan dari hasil penelitian analisis sentimen komentar Instagram cyberbullying menggunakan metode vector machine dari 655 komentar yang diproses dengan pelabelan yang terklasifikasi 330 komentar positif dan 325 komentar negatif bullying. Metode vector machine berhasil diterapkan untuk mengklasifikasi komentar Instagram ke dalam dua kategori sentimen, yaitu positif yang mengandung unsur cyberbullying dan negatif mengandung unsur cyberbullying. Dan dengan perolehan hasil evaluasi klasifikasi dengan menggunakan confusion matrix dengan nilai recall 95%, presisi 97%, F1 95%, dan tingkat akurasi sebesar 95%. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa SVM memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik, yang ditunjukkan oleh perbedaan akurasi yang relatif kecil antar skenario pengujian sehingga model tidak mengalami overfitting yang signifikan. Untuk sarannya, penelitian ini menyarankan menambah jumlah dan keragaman data komentar dari berbagai akun atau postingan Instagram, serta memperluas ke platform media sosial lain agar model memiliki cakupan yang lebih luas dan mampu mengenali pola bahasa yang lebih bervariasi. Mencoba algoritma klasifikasi lain seperti Navi Bayes, Random Forest, dan metode berbasis deep learning seperti LSTM dan BERT untuk melihat perbandingan kinerja dan potensi peningkatan akurasi. Sekian dan penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.